Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Gimana kabarnya? Baik nggak? Baik, baik. Iya loh, kalau saya perhatikan beberapa hari ini masa lockdown itu kondisi lingkungan kita jadi lebih asri ya, jadi lebih bersih. Udaranya jadi lebih segar, eh, tanahnya jadi lebih minim sampah gitu, berkurang. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa bisa seperti itu? Saya, Pak. Ya, siapa Regina? Ya. Jadi kenapa lingkungan kita sudah terlihat lebih bersih? Karena selama masa di rumah aja ini kan sedikit orang yang keluar, sedikit orang yang buang sampah sembarangan, sedikit orang menggunakan kendaraan. Jadi udaranya lebih bersih, tanahnya lebih bersih, nggak ada yang buang sampah di sungai gitu, Pak. Wah, mantap bener. 100 buat Regina ya. Asik. Oke, jadi Regina tadi bilang kan, nggak ada yang buang sampah di sungai, nggak ada yang buang sampah sembarangan, kendaraan berkurang. Sebenarnya itu penyebab apa sih kira-kira? Pencemaran lingkungan. Nah, bener. Jadi itu semuanya penyebab pencemaran lingkungan. Sesuai dengan materi kita yang akan kita bahas hari ini ya. Materi pencemaran lingkungan. Lingkungan, Pak. Udah pada baca belum bukunya di rumah? Udah, Pak. Belum. Nah, kenapa ada yang belum? Belum, Pak. Bukunya tebel, Oh, Pak. tadi Jadi udah ada yang belum. Karena bosen, Pak, lihat buku kayak gitu-gitu aja. bacaan semua isi. Yang dibaca pencemaran lingkungan aja, pencemaran nama baik nggak usah, Dek. Iya, Pak. Iya, Pak. Bahasanya. Nggak menarik Oke, jadi bukunya, Pak. ya saya yakin kalian gak bakalan baca juga. Jadi saya udah mempersiapkan yang namanya booklet. Isinya tentang materi kita hari ini. Sudah saya ringkas, sudah saya rangkum, sudah saya beri gambar dan berwarna biar lebih mudah dibaca. Untuk yang mau download bookletnya akan saya kirimkan linknya lewat grup ya. Lewat chat. Pak. Wah, terima kasih, Pak. Iya, Terima kasih, Pak. ya. Sekarang semuanya buka bookletnya ya, masing-masing. Baik, Pak. Ini juga sudah ada di Zoom. Ya, jadi kita mulai ya. Iya, Iya, Pak. Pencemaran itu terdiri atas beberapa macam, banyak macamnya. Mulai dari pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Pencemaran ini disebabkan oleh zat yang disebut dengan polutan. Kalau pencemaran udara itu biasanya zat yang polutannya adalah gas-gas berbahaya, seperti contohnya asap. Komposisi asap itu sendiri karbon monoksida, hidrokarbon, nitrogen oksida, sulfur dioksida, dan fotokimia oksida, dan CFC atau gas-gas rumah kaca ya. Pencemaran air itu juga banyak polutannya. Contohnya limbah minyak, terus juga zat kimia organik, contohnya limbah-limbah pabrik. Dan limbah rumah tangga juga sepertinya contohnya yang suka buang deterjen langsung ke sungai, itu bisa juga menyebabkan pencemaran air. Iya, Pak. Kalau pencemaran tanah itu biasanya banyak nih anak-anak zaman sekarang yang melakukan hal ini. Contohnya membuang sampah sembarangan. Pasti banyak kan yang buang sampah sembarangan kan? Padahal tempat sampah ada. Pak, saya rajin buang sampah di kotak sampah. Oh, mantap, tiru semuanya ya, tiru Regina. Jadi dari materi yang sudah saya paparkan dan ada yang di booklet, apakah ada yang ingin bertanya? Saya, Pak, ingin bertanya. Ya, Iza, silakan bertanya. Saya Iza, Pak, ingin bertanya. Jadi, peran kita sebagai siswa itu bagaimana, Pak, dalam mengatasi pencemaran lingkungan? Nah, ini pertanyaannya bagus sekali ya. Kita sebagai siswa itu
bisa membantu dengan cara mengurangi pencemaran lingkungan. Contohnya, dengan tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang sampah di sungai, terus juga mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, dan seperti contoh lainnya bisa juga seperti Bapak tadi, membuat buklet dan membagikannya ke semua orang. Karena buklet ini bukan cuma untuk kita belajar saja, bukan cuma untuk anak SMP atau SMA saja, tapi juga bisa diberikan ke khalayak ramai, bisa diberikan ke orang tua dan tetangga juga bisa, agar kita sadar tentang pencemaran lingkungan. Ada lagi yang ingin bertanya? Makasih Pak jawabannya. Iya, siapa yang ingin bertanya? Putri Silahkan. Nabila Hairunisa. Nama saya Putri Nabila Hairunisa. Izin bertanya tentang ini Pak, yang efek rumah kaca ini. Jadi kan ini merupakan dampak dari pencemaran lingkungan. Yang saya bingungin itu kenapa sih namanya efek rumah kaca, Pak? Nah, apa hubungannya efek rumah kaca sama pencemaran lingkungan? Gitu. Terima kasih, Pak. Pertanyaannya bagus ya. Ini bisa kita lihat di buklet, ada bagian mengenai efek rumah kaca. Nah, itu kenapa disebut efek rumah kaca? Karena kejadian yang ada di bumi sekarang itu sama seperti dengan kejadian di rumah kaca, di mana panas masuk ke dalam rumah kaca, itu panas yang masuk ke dalam rumah kaca dan panas yang keluar ke rumah kaca itu berbeda, sehingga lebih banyak panas yang terperangkap. Seperti di buklet bisa dijelaskan ya, di bumi panas matahari yang masuk ke dalam bumi itu 45%. Karena ada gas rumah kaca, jadi panas yang dipantulkan itu harusnya kan 45%. Tapi karena ada gas rumah kaca, jadi hanya 5% saja yang terpantulkan. Sama seperti di greenhouse atau di rumah kaca. Oke, Pak. Saya mengerti. Terima kasih. Pak, saya mau tanya, Pak. Iya, kenapa, Regina? Rumah kaca ini apa selalu menjadi negatif gitu, Pak? Oh, enggak. Bukan karena efek rumah kaca kita hancurin rumah kaca bareng-bareng, bukan ya. Tapi karena ini efeknya mirip sama apa yang terjadi di rumah kaca. Bukan karena rumah kacanya. Tapi kan saya pernah baca kalau efek rumah kaca ini menaikkan suhu bumi sehingga bumi itu tidak tertutupi es gitu, Pak. Oh, efek rumah kacanya ya. Iya, benar juga, bisa membantu menjaga suhu bumi agar tetap hangat, agar tidak terjadi kembali ke zaman es ya. Tapi kalau sudah terlalu berlebihan, nanti bumi akan sangat panas dan mencairkan semua es di kutub, jadi global warming. Global warming. Iya. Ada lagi yang ingin bertanya? Nah, itu kan di gunung api jadi salah satu penyebab pencemaran lingkungan. Kenapa gunung api itu bisa jadi salah satu itu, Pak? Nah, iya, kita bisa lihat di gambar ya, gunung api kalau meletup. Gunung api kalau erupsi ya, atau meletus gitu ya, pasti akan menghasilkan asap dan debu yang sangat banyak. Nah, sudah Bapak jelasin tadi kalau asap dan debu itu salah satu faktor pencemaran udara. Coba aja kamu ke gunung api situ, ada lihat kan debu semua, kira-kira bisa nafas atau enggak? Kalau enggak bisa nafas, artinya pencemaran udaranya tinggi. Jadi untuk minggu depan kira-kira mau pakai buklet lagi atau tidak? Mau, Pak. Mau, Pak. Kami bisa lebih mengerti jika menggunakan buklet. Wah, bener ya. Terus lebih banyak gambarnya juga, Pak, lebih ringkas. Iya, lebih menarik. Oke, syukurlah kalau bisa begitu ya. Jadi kita lebih mudah membayangkan apa yang dijelaskan Bapak. Iya, Pak. Dan lebih mudah dimengerti. Oke, alhamdulillah. Jadi, waktu pelajaran kita sudah habis, jadi Bapak akan memberikan soal yang dikirim, yang akan dikumpul lewat email, nanti linknya akan Bapak kasih ya. Oke, Pak. Baik, Pak. Oke, terima kasih kalian semua sudah menghadiri kelas hari ini. Jadi, terima kasih banyak Bapak ucapkan.
saya Bapak tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.